Oke, kilometer 72.839,8. Dan kemarin ini motor sempat ya turun mesin lagi sekali lagi, dan itu gara-gara baut yang ada di box filter itu bisa masuk ke ruang TB dan akhirnya nyangkut di klep. Jadi kalau kalian misalnya udah lihat di opening video kemarin itu sebenarnya di opening video tadi itu sebenarnya kalian bisa lihat kan motor susah banget di starter. Tadinya gue pikir itu mungkin karena pengapian atau gimana gitu ya. Ya bener sih, pengapian, udara nggak masuk, api nyala, akhirnya motor nggak bisa di start gitu loh. Tapi penyebab utamanya bukan itu, ternyata penyebab utamanya adalah baut box filter yang kehisap nyangkut di klep, sehingga klep yang klep in itu dia nutup klep out. Syukurnya sih bautnya nggak sampai ke ruang bakar ya. Kalau bener-bener sampai kena piston sama ruang blok itu, waduh hancur itu bener-bener. Oi. Dan halo guys, balik lagi sama gue Regis Rizal. Jadi pada video kali ini tuh gue pengen ya cerita pengalaman buruk gue sih di motor ini ya. Jadi satu hari sebelum gue ulang tahun, itu tepat di 25 Juni kemarin, itu motor sempat mati total di jalan lantaran ya baut itu seperti yang gue udah bilang tadi. Dan kalian bisa lihat gambarannya kayak gini kurang lebih. Itu baut bener-bener weh itu gue juga nggak habis pikir gitu loh. Biasanya motor-motor karburator yang pakai karbu gitu yang sering kejadian kalau baut masuk ke ruang bakar. Dan untuk pertama kalinya di motor injeksi itu gue kemasukan baut di ruang bakar, dan hal itu bener-bener aneh banget. Bahkan mekanik sama Kang Bubut yang biasa ngerjain motor ini juga ketawa gitu loh, kok bisa sih baut bisa masuk sampai ke situ. Jadi kronologinya kurang lebih kayak begini. Sewaktu tanggal 23 apa 22 itu gua kan sempet gabut banget tuh di rumah. Jadi akhirnya gua bongkar motor, gua bersihin box filternya, gua bersihin TB-nya, semua gua bersihin. Nah begitu setelah pembongkaran, begitu mau dipasang lagi, baut kurang satu. Gue mikir-mikir dong, ini baut kemana? Paling kalau nggak kececer di lantai terus hilang gitu kan. Oh, dia mau belok mana nih? Akhirnya gue cari-cari tuh baut nggak ketemu. Ya udahlah, gue pikir toko baut filter ada banyak kayak gini kan, ambil baru pasang lagi. Akhirnya setelah bersih-bersih motor tersebut kan gue pakai muter-muter sini juga sih, kayak cari makanan atau apa gitu kan. Pas udah mau sampai rumah itu motor mati cuy. Tiba-tiba kan kayak drop jup itu kayak apa ya, kayak motor habis bensin sih kalau boleh dibilang. Dan pas mau di starter itu persis kayak begini. Awalnya gue juga bingung, kata gue ini kenapa ya kan. Sampai gue ngecek busi segala macam aman. Bahkan gue sampai beli busi baru itu juga nggak nyala juga gitu loh. Jadi akhirnya gue mau nggak mau towing lah tuh motor, bawa ke Om Sony di Ciledug ya kan. Dan untuk beberapa hari, sekitaran 13 sampai 12 hari gue nggak ada motor kan. Jadi gue nggak bisa konten. Dan ternyata benar itu slip dulu, agak bahaya itu di tengah begitu. Dan klep in gue tuh bengkok. Iya, kalian bisa lihat nih. Klep in gue bengkok, dan itu aduh sayang banget ya. Akhirnya setelah dipikir-pikir solusinya tuh cuman satu ya, ganti klep baru. Kalau untuk masalah lainnya bos klep retak atau apa tuh gue lupa. Intinya harus diganti aja. Akhirnya bos klep sama klepnya itu gue ganti. Dan ini kebetulan kemarin tuh gue sempat ditawarin klep karbonnya BRT tuh yang ukuran 30 dan 25. Jadi iya, motor ini klepnya gue naikin lagi ke 30-25 yang tadinya 29-24. Untuk harga sih klep BRT yang karbon itu gue beli langsung sama marketingnya, jadi harganya murah.
sekitaran 200 ribuan lah, itu udah dapet. Tapi kalian harus ya custom sendiri, karena kan itu harus dipotong, diapain lagi, tau lah, gue lupa. Intinya harus ada penyesuaian dikit supaya bisa masuk. Ini jam pulang kerja rame juga ya. Anyway, setelah dipasangin klep 3025, ini ECU belum gue setel lagi, jadi tenaganya tuh settingannya masih pakai settingan yang klep 2924. Settingannya Alvin Kurniawan ya. Masih oke sih. Tapi ya gue berpikir bahwa kalau klep digedein kan harusnya BBM makin boros ya. Jadi gue pikir-pikir, gue nggak berani geber-geber dulu, takut atasnya kekeringan. Tapi kalau sedikit mah nggak apa-apa lah. Cuman kalau geber bener-bener sampai lewat 100 gue nggak berani, karena klepnya juga masih penyesuaian ya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga settingan ECU nya masih pakai settingan yang lama. Jadi settingan lama yang buat klep 2924 kalau misalnya dipakein ke klep 3025 kan itu bedanya jauh banget cuy. Jadi gue nggak berani geber-geber. Tipis banget gila. Dan karena lagi masa PPKM ya, jadi gue nggak bisa main terlalu jauh karena di mana-mana kan ada penyekatan tuh. Jadi ya gue jalan-jalan sekitaran rumah aja, sekalian bikin vlog ya kan. Dan balik lagi ke topik pembahasan. Jadi ya karena dua hal tersebut ya, itu gue sama sekali nggak yakin buat motornya digeber. But impresi gue ya gitu, suara knalpot tuh jadi agak efek klep gede ya, suara jadi agak mendem gede gimana gitu ya. Sebenarnya yang dulu klep 2924 juga suaranya udah oke, cuman nggak tahu kenapa ini rasanya kayak gue tuh harus kalau jalan di gang kecil tuh harus pelan-pelan. Terlalu berisik soalnya, padahal ini kenapa JMS loh. Yap, tenaganya lumayan sih, padahal ini settingannya belum dirubah loh. Yang nyetingnya jago sih. Mungkin ada dari teman-teman yang nanya juga, kalau misalnya bang untuk klep kayak merek lain kayak Motoan atau NPP gitu. NPP gue pernah pakai tuh di klep out gue yang ukuran 24. Ini kan jebol nih klepnya gara-gara bengkok. Nah kalian bisa lihat di gambar kan tuh, sebelahnya ada klep yang ketutup sama baut. Nah itu adalah untung gue nggak jadi nyelip loh. Nggak dapet itu pasti. Itu adalah klep NPP yang gue pakai. Orang bilang NPP jelek, sebenarnya nggak juga. Yang penting pemasangannya benar dan pakai motornya nggak amburadul lah. Jadi motor juga nggak cepet rusak. Nah untuk kayak klep gitu banyak ya merek di luar sana, kayak setahu gue TDR juga ada tuh bikin klep. BRT, lalu Motoan terkenal sih. Ya hampir semua orang juga pakai. NPP, terus juga banyak merek dan itu harganya variatif. Kalau untuk BRT klep karbon ini yang gue pakai ya harganya sih gue kaget juga sih. Gue pikir kan karena namanya karbon ya kan, wih bakalan mahal nih. Pas gue tanya ke marketing langsung ternyata enggak gitu mahal-mahal banget. Malah mahalan Noken Asa gue pikir-pikir. Dulu kan gue beli Noken Asa T1 ini sekitar 450.000. Gue nggak tahu nih harga sekarang berapa. Tapi ya dia mau belok ke kanan, spionnya nggak ada tuh, lubang. Aduh, shock breaker gue fitness nih. Kalau keseringan gini nggak bagus juga sih. Rame sekali ya. Lalu kalau misalnya kalian bertanya, bang TB lu nggak digedein, kan klep udah gede. No, TB gua nggak bakal gedein karena gini loh. TB standar kalau buat stop and go tuh enak banget. Apalagi kalau lu pakai seher yang ukurannya kayak gua gitu, 58, 59, 60. Cobain pakai TB standar dah, tarikannya enak. Ya walaupun atasannya nggak jamin bagus. Orang motor ini aja pas klep 2924 itu cuma mentok 130 lewat dikit udah, nggak nambah lagi. Cuman ya gitu, walaupun topnya kepotong tapi akselerasinya terbayarkan. Jadi benar-benar enak sih, karena
Wow, gue udah jarang banget jujur pakai Vario buat kejar-kejar top speed gitu. Dia mau belok kanan dong. Suaranya enak ya. Spek 59, kepala 3025 dengan nongkan ST1. Gimana rasanya? Ya gini rasanya nih, enak ini. Padahal ini belum setting lagi. Dan rencananya kalau nanti gue pengen setting, gue sekalian dyno. Jadi gue tahu cara main gas di motor ini. Karena kan kalau di dyno kelihatan tuh RPM lu drop di kecepatan berapa. Nah, jadi biar gue tahu juga gue harus main gas di kecepatan berapa baru gue buka penuh, atau gue harus ayun gitu kan. Gue yakin sih ini kalau nanti di dyno sih bakalan drop juga RPM-nya kalau di gaspol kayak nah itu udah pasti sih, karena nggak tahu kenapa karakteristik motor ini tuh dari awal main kirian juga udah begitu. Ayo, ya dia malah ngobrol. Kadang gitu ya, mungkin kalian juga ngerasain kali ya, ketika ada orang mau nyebrang atau gimana gitu kan, kalian berhenti mereka nggak jalan, giliran kalian mau jalan mereka jalan juga gitu loh. Jadi kayak bercanda anjir. Gua belum berani geber-geber dulu, ini belum disetting ECU-nya, nanti kekeringan. Jadi bener-bener ya, ini sebenarnya hal konyol yang nggak terduga, dimana baut bisa nyampe ke situ, nyampe ke ruang klep itu bener-bener mungkin gua doang kali dari orang-orang yang main Vario kayaknya. Nggak ada orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulannya, apakah gua puas dengan head yang isinya klep karbon 3025? Ya overall gue puas ya, tapi karena ini belum disetting jadi gue belum tahu tenaganya. Waduh, nembaknya. Jadi gue juga nggak punya apa ya, gue nggak bakal mau ambil resiko lah digeber begitu, nanti atasnya kekeringan kan jebol lagi, nggak enak. So kita coba aja tarik sedikit ya. Ngisi ngisi banget men. Padahal motor ini sama sekali nggak ada yang dirubah, cuman klepnya doang digedein dikit. Nggak dikit sih, lumayan banyak sih. Dan hasilnya sih oke banget. Kalau misalnya kalian tanya, bang, estimasi biayanya berapa? Estimasi biayanya itu sekitaran hitung-hitung lah ya, klep karbon itu kan 200.000. Bos klep yang retak ya, itu kan diganti kiri kanan kalau nggak salah. Itu bos klep berapa sih? 25.000 kalau nggak salah satu biji. Berarti dua itu berarti 50. 200 sampai 50, 250. Mungkin sama ongkos mati nih gua nih, aduh. Mungkin sama ongkos bongkar pasang, lalu gedein rumah headnya ya. Jadi kan klepnya kan harus disetel lagi atau gimana gitu, gua kurang ngerti lah. Nah itu kena ongkos juga ya, tergantung bengkel sih, tapi biasanya 300-400 harusnya udah dapet. Sama ongkos bongkar pasang ya paling 300 atau 400 juga. Jadi taruhlah 400, 2,5 sama 50 ya sekitaran 443, 8 tambah 3 1.100.000 ya, sama beli oli lah, jangan lupa kan mesin dibongkar. Kurang lebih segitu. 1,2 lah kalian sediain. Emang tergolong mahal sih, cuman kalau kalian bisa bongkar sendiri motornya lebih bagus. Jadi cuma modal beli klep aja, jadi kalian pasang sendiri. Cuman kalau kalian nggak bisa, jangan nekat, bawa aja ke orang-orang yang udah ahli bongkar mesin atau ahli bongkar pasangnya lah. Jadi ya kurang lebih segitu aja sih yang bisa gue ceritain sama kalian, dan gue harap ini juga bisa jadi pengalaman buat kalian kalau misalnya kalian bersih-bersih area TB atau area kotak filter gitu ya. Ya pastiin ulang lah baut, jangan sampai ada yang
berceceran atau kayak gua gitu kan, baut bisa sampai hilang dan bautnya tuh flicker gitu kan. Bautnya flicker ke ruang klep itu wah konyol banget sih. Dan cuman gara-gara baut filter yang harganya cuman berapa sih, 2000 apa 3000 satu bijinya, gua harus turun mesin lagi. Itu bener-bener apa ya, goblok itu. Jadi sharing gua kurang lebih kayak gitu aja. Semoga ya kalian bisa dapat referensi lah ya. Atau kalian juga kalau mau upgrade klep jadi klep gede kayak gua juga, ya kalian udah tau lah patokan harganya berapa, lalu beli barangnya yang mana. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian, karena sebentar lagi gue udah mau sampai tujuan. Ini gue mau belok kanan nih, tapi ngeri-ngeri takutnya dari lawan ada mobil ya kan. Op. Oke, jadi segitu aja. Gue Surya Just Rizal, gue pamit undur diri, dan video berikutnya itu tes dyno. Jadi doain aja nggak ada kendala dan gue bisa bikin video dyno itu secepatnya, karena nunggu PPKM kelar juga nih, nggak tahu kapan kelarnya. Motor ngeberbet-berbet kalau belum disetting. Oh iya, kalian mau dengar suara knalpot ya? Gue lupa rekam, gue rekamin deh. Bentar ya. Wih, kickstarternya mentol keluar. Ya kurang lebih kayak gitu suaranya sih. Jadi gua Surya Just Rizal dan gua pamit undur diri. See you in the next video guys. Bye.